Kepada Bang Abe dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pujian yang barusan kami dengar dan nyanyikan menjadi sebuah keyakinan yang terus kami pegang. Bahwa firman-Mu yang adalah firman yang purbakala, firman yang sejak dari semulanya, adalah firman yang telah menciptakan dan menopang bumi ini dan dunia ini. Juga adalah firman yang akan terus-menerus membaharui kehidupan kami. Firman yang menjadi pegangan hidup kami, firman yang menjadi pengharapan buat kami, firman yang menjadi kekuatan buat kami. Terkhusus di dalam pembelajaran kami sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kami sebagai alumni yang mungkin sudah cukup sering dibina di dalam masa-masa pelayanan siswa dan mahasiswa, tapi keyakinan akan ancient word itu, firman yang purbakala itu, firman yang agung itu, terus-menerus membuat kami merasa tidak pernah puas, karena kami harus terus bertumbuh seiring dengan kami belajar firman-Mu. Dan kami mohon biarlah firman-Mu juga terus-menerus mengubahkan kami di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini, dan itulah yang akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami maupun juga di tempat di mana Engkau utus kami. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, agar melalui dia materi yang disampaikan, firman yang diberitakan, menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan, agar Engkau bekerja melaluinya untuk memberkati kami semua. Kalau ada rekan-rekan kami yang akan bergabung di tengah-tengah jalannya materi yang disampaikan, mohon Engkau juga yang menyiapkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam kakak, abang, dan teman-teman sekalian. Kali ini kita memasuki bagian terakhir dari rangkaian GCLC kita di tahun 2025 ini, dan bertepatan dengan bulan reformasi di bulan lalu, maka bulan ini kita memperingatinya dan kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai hari reformasi yang bulan lalu kita peringati. Dan saya akan membagikan materi saya. Jadi kita akan dalam 3 minggu ke depan mempelajari tentang reformasi dan maknanya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk bagian yang pertama, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai latar belakang terjadinya reformasi gereja. Ya, sedikit perkenalan, nama saya Abram Tonapa, atau mungkin sering dipanggil Bang Abe. Saya staf Perkantas Jakarta, dan sekarang sudah mulai lebih terlibat lagi di dalam pelayanan alumni. Nah, seperti di dalam publikasi kita, di situ ada kutipan dari seorang bernama Lord Acton, ya, John Acton, mengatakan, "Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely." Maksudnya adalah ketika orang punya power atau kuasa, maka godaannya, kecenderungannya adalah untuk korup. Korup di sini bukan hanya korupsi, tetapi juga merusak, memanipulasi, mendominasi. Dan absolute power atau kekuasaan yang mutlak, pasti mutlak akan merusak. Itulah tantangan yang dihadapi. Inilah kecenderungan yang dilihat oleh beliau ini, Lord Acton ini. Dan inilah sebenarnya menjadi tema besar. Kenapa terjadi reformasi gereja? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sedikit informasi bahwa eh, reformasi gereja itu diawali memang secara lebih eksplisit lagi di dalam masa-masa Martin Luther, yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Ini menjadi satu momentum besar sehingga ini terus diperingati di dalam gereja Protestan sebagai hari reformasi gereja. Nah, jadi inilah yang menjadi latar belakangnya bahwa kita memperingati Hari Reformasi di akhir Oktober lalu dan kita mau mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, tetapi sebelum kita melihat lebih lanjut kenapa terjadi reformasi gereja, maka kita perlu melihat lebih mundur lagi. Seperti apakah sejarah gereja awalnya? Jadi, kalau kita ingat kembali, kapan gereja lahir dalam artian bicara tentang kumpulan orang-orang percaya, yaitu itu terjadi ketika
di hari Pentakosta saat Roh Kudus turun dan kemudian rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, kemudian Rasul Petrus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dan akhirnya ribuan orang bertobat dan muncullah komunitas Kristiani yang lebih masif lagi, kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus. Jadi ya ini disimpulkan sebagai titik awal permulaan lahirnya gereja. Nah, setelah itu seiring berjalan dengan waktu, maka beberapa puluh tahun kemudian yang terjadi adalah gereja atau umat Kristen memasuki masa-masa penganiayaan. Menjadi orang Kristen artinya menjadi musuh banyak orang, dimusuhi oleh penyembah-penyembah berhala, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dan juga nantinya di masa-masa pemerintahan Kaisar Nero khususnya, orang-orang Kristen menjadi musuh negara adidaya pada waktu itu. Sehingga kalau ada orang yang ketahuan adalah seorang Kristen, maka dia akan ditangkap, dianiaya, dia dibawa ke gelanggang olahraga atau pertandingan kolosium seperti ini, dia atau mereka akan disantap oleh binatang buas, dan selebihnya ada yang kemudian digantung di tiang-tiang, disiram dengan minyak danter, dan dibakar hidup-hidup untuk menjadi obor di acara tersebut. Jadi situasinya cukup berat sekali pada waktu itu menjadi seorang Kristen. Gereja di dalam masa-masa masuk dalam masa-masa yang sangat-sangat berat karena harus berhadapan dengan penganiayaan. Nah, tetapi kemudian ternyata situasi terbalik. Dari awalnya kekristenan menjadi musuh negara, orang-orang Kristen itu pasti akan mendapatkan tekanan dari pemerintah. Mereka mengalami kesulitan dalam beraktivitas, menjalankan pekerjaan dan usaha. Entah bagaimana tiba-tiba kemudian Konstantin Agung saat dia menjadi kaisar, dia justru melegalkan agama Kristen untuk bisa beribadah. Orang-orang Kristen diberikan kebebasan untuk menjalankan kehidupan ibadahnya dan itulah yang menjadi simpulan dari Dekrit Milan pada tahun 313 Masehi. Jadi melalui dekret ini orang-orang Kristen diberikan kebebasan untuk bisa beribadah. Tidak ada larangan lagi bagi orang-orang Kristen. Nah, sehingga ini situasinya sangat-sangat terbalik dan ada yang mengatakan kenapa ini terjadi karena salah satunya adalah pengalaman spiritual dari Konstantin Agung. Bahwa Tuhannya orang Kristen, Tuhan tersebutlah yang menolong Konstantin Agung ketika dia memasuki masa-masa seperti ini. Jadi pada tahun 312 Masehi terjadi peperangan dan di situ pertempuran yang namanya pertempuran jembatan Milvian dan di sini bagaimana Konstantin Agung mendapatkan semacam pencerahan bahwa ada seperti suara yang menyampaikan yang bersuara kepada dia, berkata kepada dia bahwa pakailah lambang ini, yaitu salib, maka engkau pasti akan menang di dalam pertempuran. Nah, konon katanya ini perang saudara antara orang-orang sesama Romawi. Nah, tetapi yang membuatnya sulit adalah bagaimana caranya dalam peperangan tersebut tidak salah membunuh. Nah, akhirnya konon katanya pasukan-pasukan ini ada eh, banner panji salib yang membedakan antara pasukan Konstantin dengan lawannya. Dan singkat cerita, kemenangan diraih dan itu yang membuat Konstantin Agung merasa bahwa ini Allahnya orang Kristen lah yang berjasa dalam hidup dia, Allahnya orang Kristen adalah yang benar, maka dia mengizinkan kekristenan untuk bisa dengan leluasa menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian masuklah penggantinya, yaitu Kaisar Theodosius pertama. Di dalam masa-masa pemerintahannya, disinilah di dalam Dekrit Tesalonika pada tahun 380 Masehi disebutkan bahwa kekristenan menjadi agama negara. Jadi orang-orang Kristen bukan hanya diberikan kebebasan untuk beribadah, tidak lagi dicegah, tidak lagi ditekan, bahkan ditangkap dan dianiaya, apalagi dihukum mati. Melainkan pada masa Theodosius ini, justru kekristenan menjadi agama negara. Dan di masa-masa ini bahkan penyembahan berhala atau paganisme itu benar-benar berusaha untuk dihilangkan. Demikian juga pengajaran sesat atau bidat. Tetapi memang pasti ada celah-celah yang kemudian masih tetap tersisa. Tetapi pada intinya pada masa Theodosius inilah
Kekristenan itu dekat sekali dengan kekuasaan, dengan kerajaan atau kekaisaran. Nah, sehingga kalau saya langsung rangkum sejarah gereja dan perjalanannya, kira-kira seperti ini. Jadi di awal kita melihat tadi ya, tahun 33 hari Pentakosta, kemudian ada masa-masa penganiayaan. Nah, di sini disebutkan bahwa gereja pada waktu itu sampai sebelum tahun seribuan, gereja disebut sebagai ini, One Holy Catholic and Apostolic Church. Sifat dari gereja adalah satu, tidak terpecah-pecah, kudus, Katolik. Katolik itu artinya universal dan apostolik, rasuli. Jadi gereja berdasarkan pengajaran rasul-rasul. Universal artinya melingkupi semua kalangan. Nah, di masa-masa inilah kemudian kita melihat tahun 325 dan seterusnya ada konsili ekumenikal sampai 7 kali yang terjadi. Kenapa terjadi konsili? Karena ada berbagai bidat, ada berbagai penyesatan yang berusaha untuk di-counter. Dan jangan sampai bidat-bidat ini, ajaran-ajaran sesat ini menyimpangkan iman orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, jadi ini gambaran ringkasnya tentang sejarah perjalanan gereja. Nah, jadi rekan-rekan, nanti kita akan masuk kepada bagian yang utamanya di sini. Terjadi perpecahan. Nah, tetapi sebelumnya ada perpecahan yang lain yang mendahului. Nah, sebelum itu, maka kalau kita lihat tahun 325 itu adalah konsili Nikea yang pertama. Dan justru teman-teman sekalian, tahun ini adalah tepat 1700 tahun dibuatnya, disahkannya, ditetapkannya pengakuan iman Nikea. Kristalisasi dari pengakuan iman Kristiani yang bisa menjadi panduan untuk seperti apakah bagaimanakah seorang Kristen itu menjalani kehidupan berimannya dan bagaimana seorang Kristen itu bisa menjaga dirinya dari berbagai paham pengajaran dan juga penyesatan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu seperti tadi sudah sempat saya sebutkan di dalam rangkuman dari timeline sejarah gereja, maka sebenarnya ketika ada perpecahan itu bukan terjadi pada masa Martin Luther. Tetapi dalam sejarah tadi kalau kita lihat, kalau saya akan coba mundur sebentar kepada gambar tadi. Jadi di dalam sejarahnya ternyata di sini terjadi perpecahan sebelum nanti reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Dan perpecahan ini juga terjadi khususnya di dalam masa-masa rangkaian Perang Salib. Jadi ini satu kisah sejarah gereja yang mungkin cukup kelam juga. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pada tahun seribuan itu terjadi skisma atau istilahnya dalam bahasa Yunani, skisma itu bahasa Yunani artinya robekan. Perpecahan atau robekan besar antara gereja barat dan gereja timur. Gereja barat itu ya melingkupi gereja-gereja Eropa Barat atau yang kita sebut sekarang gereja Katolik Roma. Gereja Timur itu maksudnya adalah gereja yang berbahasa Yunani, gereja yang kita kenal sebagai gereja Ortodoks Timur. Nah, yang menjadi perpecahannya adalah pertama urusan teologis, penyebab teologisnya. Bahwa kalau kita lihat di dalam bagian ini, gereja Barat di bawah Paus mengklaim bahwa otoritas universal itu mereka miliki atas gereja Timur. Nah, gereja Timur menolak bahwa Paus hanya memiliki wilayah kekuasaan di Barat saja. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan doktrin. Istilah atau frase atau kata-kata atau satu kata yang disebut filioque dalam pengakuan iman. Nah, di situ gereja barat menambahkan klausa atau frase filoque. Filoque ini artinya dan dari anak pada pengakuan iman Nikea bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari anak. Gereja Timur nggak setuju. Karena apa? Gereja Timur menerimanya adalah Roh Kudus berasal dari Sang Anak. Jadi Bapa, ya jadi Roh Kudus, jadi Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Nah, jadi di sini diskusi teologisnya. Tetapi sebenarnya perpecahan ini bukan semata-mata urusan teologis, melainkan salah satunya yang lagi adalah politik dan budaya. Jadi secara budaya memang bahasa Latin itu dipakai di barat, bahasa Yunani dipakai di timur. Nah, ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Karena apa? Situasi ini disebabkan oleh komunikasi yang sulit, sehingga akhirnya terjadi perpecahan.
Dan kemudian sebenarnya yang paling utama adalah masalah politik. Jadi bagaimana kekaisaran Romawi itu di sini punya semacam dua tempat kepemimpinan, yang satu di Roma, yang satu di Bizantium. Jadi perpecahan ini bukan semata-mata urusan doktrinal, tetapi juga urusan politik. Dan kuncinya di tahun 1054 itu oleh Paus Leo yang ke-9 ini terjadi permasalahan ketika ada saling mengekskomunikasi satu dengan yang lain. Ekskomunikasi maksudnya saling menyingkirkan atau memutuskan relasi, mengasingkan pemimpin yang satu dan pemimpin yang lain dari kedua kubu yang ada. Nah, jadi disinilah terjadi perpecahan. Ada bicara tentang politik, ada bicara tentang teologi. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada Gereja Katolik Barat, di mana disinilah kita akan masuk kepada reformasi gereja. Nah, tetapi sebenarnya sebelum reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther di Jerman, di masa-masa tahun 1000-an sampai nanti 1500-an, abad pertengahan, sebenarnya sudah terjadi juga reformasi-reformasi kecil yang terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat, nanti kita akan lihat ya, rangkumannya bahwa memasuki abad ke-10 muncul berbagai masalah. Yang pertama, terjadinya korupsi dan penurunan moralitas di kalangan klerus. Klerus itu maksudnya adalah para rohaniwan. Yaitu bahwa pada masa itu para pendeta atau pastor ya imam itu mereka menikah, menikah ataupun hidup bersama dengan perempuan. Jadi meskipun tidak secara sah dinikahkan, tapi istilahnya mereka punya gundik. Kemudian biaranya juga tidak menekankan kedisiplinan. Jadi terjadi moralitas yang merosot dan untuk jabatan gerejawi pada waktu itu terjadi yang namanya praktek simoni. Maksudnya adalah jual beli jabatan gerejawi. Jadi orang bisa menjadi uskup, bisa menjadi paus itu karena ada jual beli, ada sogokan. Siapa yang lebih bisa ngasih uang lebih, dia akan bisa masuk menjadi pimpinan. Nah, inilah situasi pada waktu itu. Dan yang ketiga juga adalah adanya intervensi penguasa duniawi. Duniawi di sini maksudnya penguasa sekuler alias raja ya ke pemerintah pada waktu itu. Bahwa ada ketegangan. Siapa yang berhak untuk mengangkat uskup dan paus? Apakah paus sebelumnya atau pemimpin pemerintahan? Nah, ini yang menjadi ketegangannya. Jadi raja merasa bahwa kami berhak untuk memilih siapa paus yang akan nanti memimpin gereja karena antara gereja dengan kerajaan, dengan pemerintahan itu sangat dekat kaitannya. Nah, jadi ini situasinya. Jadi ada pertikaian yang terjadi. Sehingga dari sini terdapat sebuah kesadaran bahwa reformasi ini dibutuhkan baik dalam hal moral dan juga institusional. Ada sistem keorganisasian yang harus diperbaiki dan ada kehidupan moralitas juga yang harus diperbarui. Nah, ada beberapa peristiwa, misalnya kali ini salah satu gerakan awalnya yang disebut sebagai reformasi Cluniac atau Cluniac Reform itu dimulai di biara yang namanya biara Cluny ya di Prancis. Nah, fokusnya adalah pada kehidupan monastik, kemandirian biara dari campur tangan duniawi. Duniawi di sini maksudnya kembali pemerintah pada waktu itu ya, campur tangan sekuler. Nah, kemudian muncul reformasi Gregorian abad ke-11. Kenapa disebut reformasi Gregorian? Karena dipelopori oleh Paus Gregorius yang ketujuh. Apa maksudnya, apa tujuannya? Yaitu adalah untuk memperkuat kebebasan gereja dari kontrol penguasa duniawi atau pemerintah waktu itu, dan juga memperkuat moral klerginya, klerusnya, para hamba Tuhannya, dan menegakkan selibat klerus, maksudnya para hamba Tuhan ini, para aktivis kerohanian ini, biarawan, eh, paus, uskup itu selibat, tidak menikah, dan juga melarang simoni, yaitu praktek jual beli untuk mendapatkan jabatan gerejawi. Jadi ini upaya untuk memperbaiki gereja. Nah, di situ di masa-masa ini terjadi peristiwa penting yaitu kontroversi investitur ya, artinya kontroversi seputar penobatan atau pengangkatan paus karena ada pertikaian antara Paus Gregorius dengan Kaisar Henry.
berkaitan dengan siapa yang boleh menunjuk paus untuk menjadi pemimpin. Nah, beberapa tokohnya di dalam reformasi masa-masa sebelum reformasi Martin Luther, yaitu misalnya Paus Leo yang ke-9. Jadi dia ini memfokuskan tindakan utamanya pada yang pertama ya tadi, menghapuskan simoni, yang kedua memperkuat selibat dari klerus, dan menolak investitur oleh penguasa sekuler atau kerajaan. Jadi tema besarnya tiga hal ini yang menjadi permasalahan. Jadi doktrin belum menjadi satu hal yang besar untuk difokuskan, ditekankan. Nah, jadi Paus Leo yang ke-9 ini menjadi semacam pelopor bagi terjadinya reformasi di waktu-waktu kemudian. Berikutnya tadi sudah sempat kita singgung yaitu Paus Gregorius yang ke-7. Nah, dia ini poin utamanya adalah menegakkan otoritas paus atas semua uskup dan penguasa Kristen dan kemudian melarang secara eksplisit investitur oleh raja atau penguasa. Jadi dia sedang menegakkan otoritas paus dan juga kebebasan dia terhadap intervensi dari pemerintah. Nah, makanya kemudian terjadilah konflik dengan Kaisar Henry. Nah, tapi meskipun akhirnya Gregorius ini mengalami kekalahan, tetapi kebebasan gereja atau independensi gereja dan juga para rohaniwan itu makin diterima. Sehingga peran penguasa atau pemerintah itu sudah mulai lebih menurun pada masa ini. Nah, baru kemudian kita masuk kepada tokoh yang ketiga yang juga berupaya untuk melakukan reformasi, yaitu Paus Innocentius yang ketiga. Ini dianggap sebagai salah satu paus terkuat pada abad pertengahan. Di sini dia memimpin Konsili Lateran yang keempat, di mana di situ mengeluarkan sejumlah kanon reformasi penting. Misalnya apa? Semua umat Kristiani wajib mengaku dosa dan menerima komuni setahun sekali. Jadi ada penekanan tentang bagaimana orang-orang Kristen, para pengikut Kristus itu belajar untuk terus mendisiplin diri mengaku dosa, belajar untuk mau memperbaiki diri, meninggalkan dosa-dosa, dan juga menerima komuni setahun sekali, yaitu untuk bisa menikmati apa artinya menjadi satu di dalam Kristus, menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian ia juga memperkuat struktur pemerintahan gereja. Jadi ada kuria legatus, wewenang paus atas uskup, dan kemudian memperluas otoritas paus dalam persoalan sehari-hari dan rohani. Jadi bagaimana kehadiran gereja itu bermaksud juga untuk bisa membimbing masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada eh, instruksi-instruksi yang bisa disampaikan oleh paus untuk membimbing kehidupan jemaat, kehidupan umat. Dan mungkin untuk rekan-rekan juga tahu bahwa pada masa itu, pada masa-masa awal-awal ini, umat Tuhan, jemaat itu tidak punya Alkitab. Pada umumnya mereka tidak bisa memiliki Alkitab. Sehingga ini yang nantinya akan menjadi tantangan bagi orang-orang Kristen. Ketika pemimpinnya itu, kalau mereka tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak membimbing jemaat kepada kebenaran firman Tuhan, maka jemaat bisa disetir, bisa dibodohi, bisa dibohongi. Nah, sehingga dari beberapa tokoh ini kita melihat bahwa ada dampaknya sebenarnya reformasi gereja pada abad pertengahan. Jadi reformasi ini berhasil memperkuat independensi gereja terhadap penguasa atau pemerintah pada waktu itu, dan di sisi yang lain juga para rohaniwan itu dijaga untuk bisa disiplin, untuk bisa tetap setia pada panggilannya, dan juga memperjelas norma-norma gerejawi. Kemudian struktur gereja menjadi lebih terpusat dan birokratis, di mana kepemimpinan atau kuria paus itu semakin penting. Dan kemudian ini menjadi fondasi bagi perkembangan gereja barat di abad pertengahan nantinya. Nah, tapi memang masih tetap ada kecaman terhadap duniawinya gereja dan munculnya penyesatan. Jadi, tetap di sini masih ada masalah yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Nah, barulah kita coba lihat di sini ada satu paus yang ini akan menjadi cikal bakal kenapa gereja pada waktu itu begitu berat untuk dipimpin. He was meant to be God's servant. Instead, he ruled the church like a king of sin. It's 1492, Rome. The papal throne stood empty. Cardinals gathered to choose a new pope,
and one man outbid them all. Gold bought the votes. He filled the Vatican with feasts, mistresses, and illegitimate children. Whispers spread that the Vatican was ruled more by sin than by God. Enemies were poisoned. Allies were bribed. The Church became a family empire, and Rome learned to fear his name. The Pope who should have preached salvation ruled instead through blood and corruption. Scandal shook Christendom. Kings turned against him, but still he clung to power, even as death crept close. The man who ruled the Church through sin was Rodrigo Borgia, Pope Alexander VI. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah video animasi ringkas mengenai Paus Alexander ke-6 atau yang nama aslinya Rodrigo Borgia, di mana dia menjadi salah satu paus atau mungkin paus yang paling kontroversial sebelum nanti terjadi reformasi yang dilakukan Martin Luther. Bagaimana tadi kita lihat dia punya gundik, dia punya anak, dan dia bisa menjadi paus karena jual beli jabatan. Dia menyogok untuk nanti orang-orang memilih dia, dan bahkan saingannya pun disingkirkan. Nah, jadi rekan-rekan, dari sinilah kondisi gereja makin merosot pada waktu itu. Sekilas tentang Paus Alexander ke-6, yaitu tadi sudah sempat saya sebutkan, lahir dengan nama Rodrigo de Borgia, dia berasal dari Spanyol, dan ternyata dia bisa jadi kardinal itu urusannya karena nepotisme dari pamannya. Dia jadi wakil kanselir, memegang kekuasaan di gereja sebelum terpilih sebagai paus pada tahun 1492, dan seperti video tadi mengatakan, pemilihannya dianggap dibeli melalui suap. Dan ini memengaruhi sebagian besar kardinal yang memilihnya. Dan dia punya kehidupan pribadi yang kontroversial. Jadi seperti tadi dalam video dikatakan, dia punya beberapa anak dari gundik-gundik. Dan orang tahu, ini bukan lagi jadi rahasia. Dia tidak melakukannya sembunyi-sembunyi. Jadi orang pada tahu bahwa meskipun Paus Alexander ke-6 ini tidak menikah, tapi orang tahu dia punya banyak gundik. Orang tahu dengan anak-anaknya juga. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang kita lihat di sini adalah kondisinya begitu mencolok. Moralitas yang bobrok ini kelihatan jelas. Nama keluarga ini pun, Borgia ini, menjadi identik dengan nepotisme dan kesewenang-wenangan karena upaya Paus untuk meningkatkan kekuasaan dan kekayaan keluarganya. Jadi, jabatan Paus itu menjadi jabatan monarki, keluarga yang harus terus-menerus dekat dan melestarikan kekuasaan mereka. Nah, kehidupan pribadinya penuh dengan skandal, dan di sini juga Paus Alexander ke-6 itu mengadakan penjualan indulgensia meskipun dia bukan yang pertama, tetapi dia semakin mendorong untuk adanya penjualan indulgensia atau surat penghapusan dosa. Nah, jadi inilah yang akan kita lihat kemudian masuk kepada penerusnya, yaitu Paus Leo X, 1475 sampai 1521. Jadi warisan yang bermasalah dari pemimpin sebelumnya dibawa oleh pemimpin berikutnya, yaitu Paus Leo yang ke-10. Dan di sini yang membuatnya begitu kontroversial dan bisa dikatakan momennya tepat adalah ketika dia begitu eh, mendesak adanya indulgensia ini, penjualan indulgensia, penjualan surat penghapusan hutang dosa. Jadi memang sebenarnya bicara tentang indulgensia ini atau surat penghapusan hutang dosa, itu awalnya memang di tahun 1000-an ketika masa-masa perang salib, Paus yang memimpin pada waktu itu memberikan indulgensia khususnya bagi orang-orang yang terlibat di perang salib. Jadi perang salib pada waktu itu sebenarnya ini sengketa perebutan Yerusalem antara kekristenan dan Islam. Nah, ada iming-imingnya bahwa kalau eh, orang-orang Kristen ini bersedia untuk berperang, maka mereka dihapuskan dosanya melalui indulgensia ini. Sehingga itu yang mendorong menjadi motivasi bagi orang-orang untuk terlibat dalam perang salib tersebut. Nah, cuma repotnya
yang menjadi masalahnya ketika indulgensia ini dijual secara masif, secara massal, dan diiming-imingi untuk bahwa kalau kamu beli, maka hutang dosa dari keluargamu yang sudah meninggal itu akan berkurang. Hutang dosa ini membuat keluargamu yang ada di akhirat itu nggak terlalu lama berada di purgatori. Purgatori itu ya konsep di dalam gereja Katolik Roma pada waktu itu tentang api penyucian. Bahwa seseorang ketika mati nggak langsung masuk kepada tempat kemurkaan Allah atau kebahagiaan kekal, tetapi ke purgatori dulu, api penyucian. Nah, yang namanya api penyucian tetap sebuah tempat yang begitu menyiksa. Nah, untuk tidak berlama-lama di sana, maka ada disediakan indulgensia. Indulgensia ini adalah eh, amal dari santo dan santa. Jadi ada orang-orang suci yang hidupnya baik. Nah, amal mereka kemudian bisa dipakai untuk mengurangi hutang dosa ataupun juga masa-masa penyucian di purgatori itu bagi orang-orang yang sudah meninggal. Nah, cuma inilah uniknya. Amal saleh dari para santo dan santa itu bersifat gratis, tetapi begitu diberikan kepada keluarga orang yang berduka, mereka harus bayar. Nah, kenapa terjadi penjualan indulgensia yang begitu masif ini? Karena ada mega proyek untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Jadi Basilika Santo Petrus di Vatikan ini kondisinya memang sudah kurang baik, maka dimulailah perencanaan seperti di sini ditulis bahwa pada tahun 1506 terjadi pembangunan, dimulai pembangunan Basilika Santo Petrus, dan ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga bagaimana caranya untuk bisa menggerakkan orang terlibat dalam proyek ini, bersedia untuk mendukung dana untuk proyek ini, maka diberikanlah alasan yang nampaknya rohani melalui penjualan indulgensia. Nah, tetapi sebenarnya ini bukan bicara tentang keterlibatan aktif dari jemaat, melainkan ini adalah pembodohan terhadap jemaat. Di dalam ketakutan mereka terhadap keluarga terkasih mereka yang sudah meninggal, mereka mendukung dana. Padahal ternyata mereka tidak secara sengaja memang ingin mendukung pembangunan Basilika Santo Petrus ini. Nah, situasi seperti inilah yang membuat gerah seorang bernama Martin Luther. Dia seorang yang lahir pada tahun 1483 tanggal 10 November, itu kira-kira berarti dia ulang tahunnya beberapa hari lalu ya rekan-rekan. Nah, tapi memang situasinya adalah dia berasal dari keluarga miskin. Meskipun ayahnya eh, cukup terpandang, tetapi tetap kondisi keluarga mereka bukan dari keluarga yang cukup berada. Dan situ kemudian eh, melalui kerja keras orang tuanya, akhirnya Martin Luther bisa berkuliah di Universitas Erfurt pada tahun 1501 dan akhirnya lulus dengan gelar Bachelor of Art pada tahun 1503 dan akhirnya mendapatkan gelar Dokter Teologi atau Doctor of Divinity pada tahun 1512. Nah, saat dia berkuliah, bagaimana caranya kita tidak tahu kok bisa. Ternyata ia menemukan salinan lengkap Alkitab di perpustakaan. Dan ini memberi dampak besar bagi kehidupan rohaninya. Dia bisa mengenal Tuhan dengan lebih leluasa. Dan kemudian dia bisa sadar betapa bobroknya dia. Dan dia kemudian bisa sadar dengan kondisi kekristenan pada masanya. Sehingga ketika dia mendapatkan salinan lengkap dari Alkitab dan dia kemudian mencoba untuk mempelajarinya, membacanya, dan dia melihat bahwa ternyata begitu banyak masalah terjadi pada gereja waktu itu, maka tanggal 31 Oktober 1517, ketika dia sudah menjadi biara, dia memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg. Jadi dia sebenarnya dalam hal ini, maaf, oh oke. Ya, jadi dalam bagian ini Martin Luther waktu pas
dia memakukan 95 dalilnya atau 95 tesisnya. Tesis di sini kita jangan bayangkan Martin Luther lagi bikin tesis untuk kuliah S2-nya ya, bukan. Tetapi 95 tesis di sini maksudnya adalah 95 pernyataan, seruan maupun juga pertanyaan dan kritikan terhadap gereja pada waktu itu. Dan dia pakukan di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Tujuannya supaya bisa dibaca. Nah, situasinya memang pada waktu itu tidak banyak orang yang mengerti membaca. Banyak orang yang tidak teredukasi dengan baik. Tetapi para rohaniwan pasti bisa baca. Nah, repotnya memang rekan-rekan, tantangan pada masa itu, selain Alkitab tidak bisa dimiliki oleh banyak orang, nah Alkitab pada waktu itu ditulis dalam bahasa Latin, di mana tidak banyak orang yang bisa membacanya. Jadi sudah aksesnya sulit, kalau dapat akses pun nggak bisa dengan mudah mengertinya. Jadi memang sangat repot sekali pada waktu itu jadi orang Kristen. Bahkan dalam ibadah-ibadahnya pun, mereka orang-orang Kristen pada waktu itu, atau orang-orang Katolik pada waktu itu, benar-benar sepertinya tidak teredukasi dengan baik. Dan disinilah kemudian eh, Martin Luther, ya sebagai orang yang terdidik, dia belajar bahasa Latin juga ketika dia di universitas, sehingga dia bisa mulai mengerti, membaca Alkitab dengan baik. Dan disitulah menjadi momen di mana dia mulai mengkritisi gereja pada waktu itu dengan berbagai penyimpangan doktrin yang terjadi, khususnya doktrin yang dimasukkan ketika terjadi penjualan indulgensia. Dan sinilah sebenarnya reformasi terjadi lebih kuat dalam hal moral dan teologia. Nah, jadi reformasi di sini kenapa disebut reformasi? Ya, reformasi dari artinya reformatio ya. Reformatio itu artinya perubahan, pembaruan, perbaikan. Sebenarnya Martin Luther ketika dia memakukan 95 dalilnya, dia bukan ingin keluar dari gereja Katolik Roma pada waktu itu. Dia tidak berniat seperti itu. Kenapa? Karena dia justru ketika dia memakukan 95 dalilnya, dia hendak menyampaikan bahwa ini loh keberatan-keberatan saya. Mari kita diskusi secara teologis tentang kondisi yang ada, tentang doktrin yang dipegang. Sehingga sebenarnya justru melalui 95 dalil ini, Luther bukan mau memecah gereja, tetapi ingin berdiskusi untuk ada perubahan dan perbaikan pada waktu itu. Nah, tetapi seperti tadi sudah kita lihat bahwa rohaniwan yang berkuasa tidak suka dengan hal ini. Sehingga akhirnya justru Martin Luther nantinya dikejar-kejar untuk kemudian mau dibunuh. Ketika 95 dalilnya ini diminta untuk ditarik, ternyata Luther menolak. Sehingga akhirnya terjadilah pemburuan terhadap Martin Luther. Tetapi kemudian ya singkat cerita dia bisa melarikan diri. Nah, tetapi menariknya yang membuat reformasi yang dilakukan Luther ini bisa menyebar karena pada masa ini juga inilah yang menarik. Di dalam sejarah ketika gereja sudah semakin merosot, ternyata kemudian ilmu pengetahuan semakin mulai berkembang. Orang-orang sudah mulai kritis, ditemukan mesin cetak, sehingga akhirnya 95 dalil ini bisa diperbanyak dengan lebih mudah. Tidak perlu disalin dengan lelah-lelah. 95 itu kemudian digandakan, disalin berkali-kali, tetapi dengan penemuan mesin cetak yang ada di masa itu, maka reformasi yang dilakukan secara lokal oleh Martin Luther di Jerman bisa berdampak luas ke berbagai tempat yang lain. Nah, sehingga rekan-rekan kita bisa lihat di sini bagaimana di tengah-tengah kemerosotan gereja pada waktu itu ada sebuah harapan, ada hal-hal yang tidak disangka-sangka. Meskipun memang ini menjadi satu beban tersendiri lagi nantinya. Ketika gereja merosot, ilmu pengetahuan berkembang, akhirnya nanti terjadi pemisahan antara yang sekular dan yang rohani. Dan akhirnya satu saat kita masuk kepada situasi di mana keagamaan itu dilokalisir. Urusan agama
tidak perlu dikaitkan dengan urusan sehari-hari. Nah, ini satu isu yang lain. Tetapi dalam hal ini, di masa-masa Martin Luther, ini sebuah kesempatan yang beriringan untuk kemudian dipakai menjadi sarana terjadi reformasi. Nah, sehingga rekan-rekan sebenarnya yang kita lihat di sini tidak ada niat untuk perpecahan. Beda dengan skisma yang yang tadi sebelumnya kita bahas tentang perpecahan antara gereja barat dan gereja timur. Di sini sebenarnya niat Martin Luther adalah untuk memperbaiki gereja Katolik Roma. Tapi sayangnya itu tidak dimungkinkan pada waktu itu dan akhirnya Martin Luther melarikan diri dan Martin Luther dan para pengikutnya disebut sebagai kaum Protestan. Kenapa? Karena dari kata protes. Ada protes yang disampaikan untuk menyatakan isi pikiran, isi hati terhadap kondisi yang ada. Dan disinilah menjadi satu bentuk bagaimana sikap kita ketika melihat kondisi bangsa dan negara. Jangan-jangan ini juga bisa menjadi salah satu pola bahwa kita perlu untuk mengajukan protes meskipun dengan cara yang tepat dan bijak. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian ini kita bisa melihat saya memberikan 3 kesimpulan. Bahwa yang pertama, history is his story. Sejarah adalah kisahnya Allah. Ketika di dalam perjalanan lahirnya dan berkembangnya gereja, di situ ada manusia yang masuk dan memimpin. Ada reformasi, ada juga orang yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan. Tetapi kita melihat bahwa Allah tetap berdaulat. Memang, ketika paus yang memerintah atau paus yang memimpin itu ternyata paus yang jahat, pasti banyak orang yang mengalami dampak buruk dari kepemimpinannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang membuat kita punya pengharapan adalah bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah tidak meninggalkan apa yang terjadi termasuk atas umatnya. Tetapi Allah pakai berbagai cara, pakai berbagai orang untuk memulihkan, untuk memperbaiki gerejanya. Bahkan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan pun Allah pakai untuk mengerjakan pembaharuan dan pemulihan. Jadi rekan-rekan sekalian, melalui paparan ini kiranya kita masih bisa terus meyakini bahwa sejarah gereja, sejarah dunia, ataupun juga sejarah gereja Protestan dengan berbagai macam denominasinya, dengan berbagai lika-liku yang terjadi, termasuk mungkin juga krisis-krisis kepemimpinan yang ada, kiranya tidak membuat kita menyerah, melainkan kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Tuhan tidak diam. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap berdaulat. Biarlah ini menjadi pengharapan dan menguatkan kita. Yang kedua, kita lihat bahwa melalui seorang terpelajar seperti Martin Luther, Allah bekerja untuk mereformasi gerejanya. Dan juga kalau nanti ataupun ya mungkin minggu depan ya, meskipun mungkin kita akan fokus kepada 5 sola yang nanti kita bahas minggu depan. Kalau nanti kita mempelajari atau rekan-rekan mau mempelajari tentang John Calvin, Zwingli, dan lain-lain, tokoh-tokoh reformasi gereja yang lain, mereka juga adalah orang-orang yang dulunya pernah mengecap dunia pendidikan tinggi. Melalui orang-orang kaum intelektual ini, Allah bekerja untuk mengadakan pembaruan, perbaikan, pemulihan, reformasi. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa betapa strategisnya kehadiran kaum intelektual bagi pembaruan sebuah komunitas, baik itu gereja maupun bangsa dan negara. Penting sekali untuk melayani, memenangkan kaum intelektual. Dan penting sekali untuk mendorong kaum intelektual berkarya bagi Tuhan dan bagi bangsa. Bayangkan kalau kaum intelektual ini tidak dimenangkan bagi Tuhan. Seperti apakah mereka nantinya kalau mereka menjadi pemimpin? Nah, tetapi ketika mereka dibawa kepada Tuhan, mereka dimenangkan bagi Tuhan, mereka dipakai Tuhan, akan seperti apakah dampaknya bagi gereja dan dunia. Nah, tetapi juga yang terakhir, bicara tentang kekuasaan, setiap kita itu berada dalam pencobaan yang sama. Tidak mudah memegang kekuasaan, karena ada berbagai macam
kesempatan untuk kita bisa menikmati hal-hal yang baik, entah itu kesuksesan, ketenaran, kekayaan, kepopuleran, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berada dalam posisi yang memegang kekuasaan, kita rentan terhadap dosa. Kita mudah menjadi sasaran tembak dari iblis. Itulah kenapa Lord Acton mengatakan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kalau orang udah pegang kuasa, hati-hati. Nanti dia akan memperalat kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang ketika diberikan kepercayaan untuk memegang kekuasaan, bagaimana kita bisa tidak jatuh pada lubang yang sama? Pencobaan berkaitan dengan kekuasaan juga pernah dialami oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika dalam Injil Matius pasal 4, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ada 3 macam pencobaan. Dan salah satunya, atau pencobaan yang ketiga, adalah bicara tentang power, authority, kekuasaan. Ketika iblis menawarkan bahwa kalau kamu nyembah saya, maka seluruh kerajaan yang ada di dunia ini akan menjadi milikmu. Bukankah ini sebuah tawaran yang menggiurkan untuk Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak perlu ke kayu salib. Kalau dia menjadi yang paling berkuasa di dunia ini, maka dia dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk memperalat semua orang, sehingga semua orang dipaksa untuk percaya, dipaksa untuk menyembah Yesus. Dengan kuasa, orang bisa dipaksa untuk mengikuti kemauan kita. Tapi apa respon Yesus? Yesus justru menangkal godaan dari iblis ini. Dia mengatakan ada tertulis, kamu harus hanya menyembah Allah, bukan yang lain. Dan yang menariknya, justru Alkitab menyatakan Allah yang paling berdaulat dan paling berkuasa ini, dia tidak memaksakan manusia untuk taat kepadanya. Bahkan Adam dan Hawa pun diberikan pilihan. Apakah dia mau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ataukah dia menolak untuk makan. Jadi artinya, ketaatan Adam dan Hawa bukan karena sebuah paksaan, tekanan, dihapuskannya pilihan dari hidup mereka. Melainkan Allah berikan pilihan. Nah, apa lawan dari keterpaksaan dan ketiadaan pilihan? Jawabannya adalah kasih. Ketika Allah menghapuskan pilihan, menghilangkan pilihan dari umat manusia, manusia tidak punya kemampuan memilih, maka manusia hanya akan menjadi robot yang diatur dan setir. Dan bukankah itu jauh lebih mudah kalau kita dalam posisi sebagai pemimpin? Ketika kita jadi pemimpin, dengan kekuasaan kita, kita bisa paksa orang untuk taat dan nurut. Kalau tidak, mereka akan dapat konsekuensi, penghukuman, konsekuensi pendisiplinan, bahkan mungkin pemecatan dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang pembahasan lebih lanjut tentang keorganisasian dan kantor itu mungkin urusan yang lain yang kita tidak bahas. Tetapi dalam hal ini, Allah yang punya hak untuk mengontrol hidup manusia justru adalah Allah yang sama yang memberikan pilihan. Kenapa Allah memberikan pilihan? Kenapa Allah memberikan kemampuan bagi manusia memilih? Karena Allah mengasihi. Sehingga rekan-rekan sekalian, ketika kita dalam posisi sebagai pemimpin yang punya kuasa, mari kita minta Tuhan untuk menolong kita tetap memiliki kasih terhadap orang-orang yang kita pimpin dan layani. Sehingga kita tidak menjadi orang yang dengan tangan besi memerintah dan memimpin orang-orang yang kita di bawah kita. Tetapi kita menjadi gembala, sahabat, dan hamba bagi orang-orang yang kita pimpin dan layani. Biarlah materi ini menjadi materi yang berguna bagi pelayanan kita dan kehidupan kita. Amin. Sekian materi saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Bang Abe yang telah menyampaikan materi tentang latar belakang berdirinya terjadinya reformasi. Ya, mungkin dari kakak abang ada yang ingin
memperjelas atau bertanya secara langsung terkait hal yang disampaikan. Oh iya, ada. Ya, di room chat udah ada 2 pertanyaan gitu ya. Aku coba bacakan ya, Bang. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apakah praktik indulgensia atau transaksi surat hutang dosa menunjang kampanye untuk konklav di abad ke-15 hingga diangkatnya Paus Alexander yang ke-6 yang terkenal kontroversial hingga Paus Leo X. Hmm, apakah cukup jelas, Bang, pertanyaannya atau mau langsung pertanyaan kedua? Aku bacakan, Bang. Oh, oke oke. Atau satu dulu kali ya. Satu dulu. Iya. Ya. eh Sebentar saya coba cerna dulu ya pertanyaannya. Tadi praktek indulgensianya ya. Ya kampanye konklav. Jadi apakah praktek ini mendukung untuk kampanye konklav atau pemilihan paus? Pada waktu itu sebenarnya tidak secara langsung ya menunjang untuk kampanye ini, tapi eh, uang atau dana dari penjualan indulgensi itu permasalahannya juga adalah begini, digunakan secara luas oleh para paus termasuk Paus Leo yang ke-10. Jadi untuk berbagai pengeluaran yang benar-benar boros ya, yang royal dan juga untuk proyek pembangunan. Dan ya ini biasanya ya, memang ketika sudah ada uang banyak di tangan, maka terjadi korupsi secara finansial. Jadi situasinya adalah uang yang banyak itu memang nggak langsung dipakai untuk eh, kampanye untuk pemilihan paus ke berbagai gereja, ke berbagai lingkup gereja pada waktu itu, tetapi memang eh, pasti terpakai juga untuk menyogok ya, untuk bisa eh, mendukung orang-orang terlibat dalam mendukung atau memilih si paus tersebut. Tapi biasanya adalah eh, kadang-kadang orang-orang ini kampanye pemilihan pausnya itu memang dari kekayaan keluarga juga gitu. Jadi mereka menjadi orang-orang yang kaya dan melalui jabatan ini memperkaya diri. Jadi itu yang mereka pakai ya. Nah, cuma memang kalau untuk indulgensia itu biasanya memang lebih banyaknya dipakai kalau untuk zaman Paus Leo ke-10 ya, itu untuk mendukung pembangunan Basilika Santo Petrus gitu. Nah, di situ ada tokoh namanya Johann Tetzel yang menjadi semacam apa istilahnya ya, promoternya atau mungkin pemasarannya ya, agen pemasarannya. Nah, akhirnya itu yang memicu Martin Luther untuk menulis 95 tesisnya tersebut. Begitu. Ya, mungkin itu kira-kira jawaban untuk pertanyaan pertama ya. Jadi, praktik indulgensia ini tidak secara langsung mendukung untuk kampanye pemilihan paus ya. Begitu. Oke, baik, Bang. Mungkin nanti untuk yang bertanya ada Frederick yang menanyakan kalau ada yang perlu diperjelas lagi boleh disampaikan. Untuk pertanyaan kedua, hmm, bagaimana Basilika Santo Petrus di Vatikan yang dikenal sebagai ikon jantung Katolik dunia yang ada di Roma, Italia bisa kedapatan hibah pembangunan dan pemeliharaan di abad ke-16 dengan praktik indulgensia. Ya, jadi hmm, karena tadi ya pembangunan Basilika Santo Petrus yang baru ini memang butuh dana yang sangat besar. Jadi ini memang melampaui kebutuhan atau mungkin melampaui keuangan eh, normalnya bagi gereja pada waktu itu. Jadi
yang dipikirkan adalah bagaimana caranya membiayai istilahnya mega proyek ini. Nah, bagaimana bisa membiayainya? Maka kemudian eh, sebenarnya ada Paus Julius yang kedua ya. Ya, Paus ya, ada Paus yang mencetuskan ide melalui indulgensia ini untuk jadi mendapatkan dana melalui indulgensia itu Paus Julius yang kedua yang menjadi inisiatornya. Nah, tapi kemudian Paus Leo ke-10 yang melanjutkan. Jadi memakai ide yang sama untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar tersebut. Jadi eh, strateginya sama, tapi tujuannya sudah mulai lebih berkembang, gitulah kira-kira. Nah, jadi eh, sederhananya seperti tadi. Jadi penggalangan dana yang ibaratnya menggunakan unsur-unsur yang bersifat doktrinal teologis. Jadi itu dijual ke orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, tapi kemudian sebenarnya uangnya itu dipakai untuk membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus. Jadi kalau nggak salah mungkin itu ada kaitan juga dengan ketika ada dana diterima, mungkin daerah atau gereja lokal pasti akan mendapatkan sebagian untuk kebutuhan mereka, baru mungkin sebagian yang lain diberikan untuk pembangunan basilika itu. Mungkin seperti itu ya yang saya pelajari. Jadi bukan misalnya seluruh indulgensia itu dipakai untuk pembangunan basilika, tapi sebagian dipakai untuk gereja lokalnya, baru kemudian sebagian lagi untuk pembangunan basilikanya, begitu. Jadi memang ini satu hal yang apa ya, cukup ironis ya, bagaimana gereja yang besar ini dibangun di dalam satu pemahaman yang disimpangkan. Ya, demikian mungkin respon saya. Kalau mungkin ada tanggapan dari Bang Frederick atau mungkin kalau ada tambahan dari Bang Edi juga boleh ya. Silakan, Bang. Iya, saya tambahkan ya. Jadi sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bang Abi ini hal-hal yang penting yang dan sifatnya sejarah gitu. Tapi kalau kita perhatikan bahwa eh, apa yang terjadi di dalam konteks reformasi Luther, nanti kita akan melihat kenapa muncul inti ajaran yang 5 sola itu nanti kita akan bahas di hari Rabu yang akan datang. Ini salah satu fakta yang membuktikan pergeseran orientasi hidup yang secara teologis tadi gitu. Dan memang tidak terjadi eh, secara tiba-tiba. Tadi sejarahnya kita sudah lihat ya, dari pergantian paus ke paus gitu, itu sudah muncul gitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan bahwa apa yang menjadi orientasi gereja pada waktu itu tidak salah mereka membangun membangun gedung itu, pemeliharaannya dalam segala macam. Tetapi yang tidak seimbang adalah ketika mereka mengabaikan hal yang esensi dan itu nanti yang akan dikritisi oleh si Martin Luther dalam reformasinya. Nah, ini nanti yang kita bisa juga harus tarik relevansinya di dalam kehidupan kita sekarang bahwa gereja pada awal gereja Katolik itu benar-benar memang memiliki satu kemurnian iman kepada Kristus. Makanya kalau kita lihat pun bahwa Kristus juga meletakkan itu, rasul-rasul meletakkan itu. Tetapi perhatikan setelah sekian abad gitu, ya di abad yang ke-15 dan 16 itu terjadilah hal seperti ini. Kenapa itu terjadi? Kita melihat bahwa persoalan kehidupan umat yang tidak terjaga sebagaimana seharusnya gitu. Sehingga kalau kita perhatikan bagian ini menjadi sebuah warning, menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa tidak salah membangun sarana, tapi kita harus membedakan di balik sarana yang dibangun itu apa yang paling penting. Dan itulah nanti yang melatar belakangi kenapa begitu beraninya 95 dalil daripada Martin Luther itu menegakkan sedemikian rupa. Dan tadi si Bang Abe sudah tekankan bahwa Martin Luther tidak mau keluar dari gereja, tapi memang itulah menggambarkan bagaimana kehidupan umat Katolik pada waktu itu, ya gereja Katolik lama gitu yang akhirnya sudah buta matanya terhadap hal-hal yang paling utama.
Padahal kalau dilihat bahwa gereja Katolik awal itu pun itu dibangun dalam satu semangat misi di mana Injil dialami oleh anggota-anggota pertama. Tapi setelah bergeser dari waktu ke waktu, itulah kejadiannya. Nah, ini nanti yang menjadi perhatian kita di dalam seri yang ketiga, nanti mungkin saya akan bicara tentang hal ini. Tapi supaya dari awal ini kita coba melihat apa manfaat kisah-kisah ini diceritakan ulang setiap terjadi hari reformasi. Kita jangan memikirkan dari sisi banyak hal yang sejarahnya gitu. Tapi setelah kita tahu hal itu, bagaimana kita melihat membangun hidup kita dan sarana tentang hidup kita. Jadi dua hal yang berbeda. Kita membangun hidup dalam arti yang sesungguhnya, atau membangun sarana hidup yang sebenarnya untuk membangun hidup yang sesungguhnya itu. Dan disinilah nanti kita melihat bahwa transformasi masyarakat itu tidak terjadi sebagai aksi misi semata-mata, tapi dimulai dari satu kehidupan yang mengerjakan misi itu bersama dengan Allah yang sang pemilik misi reformasi itu sendiri. Sehingga kalau kita mengaitkan nanti makna reformasi dalam transformasi masyarakat, maka ini tidak terlepas dari bagaimana kita memulai dari transformasi hidup kita yang dalam arti yang sesungguhnya. Jadi itu yang menjadi komentar saya, dan juga ini menjadi mulai hal yang kita memikirkan. Pergeseran tidak terjadi tiba-tiba. Pergeseran adalah sebuah proses sedikit demi sedikit. Dan kita perhatikan tadi ini, itu dimulai di dalam tataran orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, imam Tuhan. Mereka adalah paus, pemimpin-pemimpin dalam gereja. Nah, apakah kita yang masyarakat di bawah akan ikut-ikutan juga? Pasti ikut-ikutan. Kenapa? Karena kenapa mereka tertarik membeli surat penghapusan dosa ini? Itu menjadi sesuatu hal nanti yang akhirnya saling kait-mengkait. Jadi kalau udah pemimpin sudah begitu kerohaniannya bobrok, maka di bawah pun juga akan bobrok juga gitu. Nah, untunglah Martin Luther memiliki sebuah kebangunan rohani yang sangat yang sangat meletakkan fondasi reformasi itu, dan dimulai dari dirinya. Ya, tadi kita sudah melihat sedikit siapakah Martin Luther. Dan itu kembali menegaskan bahwa Allah yang membentuk sejarah, dan itu merupakan sebuah sejarah misi yang seharusnya, di mana Allah terus mengendalikannya, walaupun manusia mencoba membelokkannya dengan berbagai cara. Nah, ini harapannya, ini kabar baiknya. Jadi dalam berbagai kerusakan, kebobrokan yang terjadi saat ini, mungkin tidak habis usaha kita, tidak habis segala daya upaya yang kita mau dedikasikan untuk itu, dan tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tetapi satu hal, kalau kita belajar dari seorang Martin Luther, kita akan melihat bagaimana dia menjadi satu pribadi yang menggerakkan reformasi itu bukan dengan banyak orang, tetapi dia sendiri dengan Tuhan yang dia kenal, yang dia alami, dan sungguh dia yakini itu ketika dia menikmati pesan-pesan di dalam kebenaran Alkitab itu sendiri. Nah, ini nanti menarik ketika kita melihat ya di Rabu yang akan datang. Jadi makanya teman-teman coba melihat latar belakang ini menjadi sesuatu yang penting untuk masuk kepada 5 sola, ya, ajaran daripada reformasi itu sendiri, yang kita peringati dari waktu ke waktu hingga saat ini, dan mungkin nanti sampai kehidupan gereja. Nah, kenapa itu jadi penting juga? Ini salah satu hal yang kita perhatikan, kenapa reformasi ini perlu kita relevankan pesannya dalam hidup kita. Kita lihat ya, di 2 tahun belakangan ini sebenarnya udah lama juga, tentang Kristen progresif itu. Kita akan melihat bagaimana penyimpangan terhadap hal-hal yang mendasar, ya termasuk menentang ajaran reformasi. Ini menjadi sesuatu hal yang akan kita melihat, menyorotinya, bahwa kenapa itu terjadi. Ya karena akhirnya orang tidak mau belajar dari sejarah misi Allah di dalam sejarah kehidupan gereja. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Ya walaupun tidak mudah gitu. Kadang kita harus membaca, ya bisa kebayang tadi ketika Bang Abe menguraikan bagian-bagian itu, maka ya harus telusuri
sejarah awalnya gitu. Nah, itu makanya kita di dalam GCLC seperti ini, kita menyederhanakanlah bagaimana teman-teman bisa menyimak kembali kisah itu dan mengaitkannya kepada kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan tempat di mana bekerja. Kita akan melihat sisi-sisi yang harus kita lihat bagaimana ajaran reformasi itu menjadi penting, kita harus alami dan kita harus bangun, kita harus demonstrasikan di dalam masa-masa hidup kita saat ini. Sehingga itu sangat berarti. Itu sebentar sekedar tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bang Eli. Eh, Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Aku coba bacakan ya, Bang. Pertanyaannya, bagaimana menurut Abang reformasi gereja yang mengancam perpecahan gereja dan bagaimana kita melihat benang merah histori dari kondisi reformasi gereja tersebut? Oke, saya coba jawab dulu, nanti mungkin Bang Eli bisa tambahkan juga ya. Jadi memang kalau dalam kisah tadi kita melihat bahwa reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther ternyata mengakibatkan perpecahan, tetapi di sisi yang lain memang nantinya reformasi ini menjadi sarana untuk gereja Katolik berbenah ya. Jadi sebenarnya ini memang berkaitan dengan ada pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, yaitu Katolik Roma, yang memang eh, tadi ya korup gitu. Jadi melihat orang yang mau memperbaiki justru malah hendak disingkirkan, dieliminir, dibuang, dibunuh. Tapi justru ini ketika eh, penyimpangan itu terjadi, yang berkuasa ternyata orang yang tidak tepat, yang tidak benar. Tapi yang kita lihat sekarang bahwa bahkan gereja Katolik pun tetap ada pembenahan-pembenahan ya. Jadi Tuhan tidak biarkan permasalahan ini terus berlarut-larut sampai sekarang. Tuhan tetap bekerja. Tuhan berusaha juga untuk agar gereja Katolik Roma ini bisa ada perbaikan, pembenahan. Dan termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan ada yang mengikuti beritanya, itu sebenarnya saya ingin bahas ini minggu depan ya, tapi ya mungkin saya spill sedikit. Karena beberapa waktu lalu, Paus yang sekarang, dia memberikan pernyataannya tentang Maria, sebutan atau gelar Maria yang adalah co-redemptrix. Nah, itu justru dalam surat yang dia sampaikan, dokumen yang dia sampaikan, ini gelar yang eh, berbahaya untuk dipakai karena bisa membuat orang kehilangan fokus kepada kemuliaan dan sentralitas Kristus sebagai pokok keselamatan. Jadi seolah-olah Maria itu co-redemptrix, bahwa Maria itu bekerja sama dengan Yesus untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Padahal tidak. Nah, jadi justru kita lihat ini salah satu contoh bahwa ternyata Paus yang sekarang mengajak umatnya untuk melihat sosok Maria dalam posisi yang proporsional, tempat yang lebih tepat. Ini sedikit pengalaman pribadi rekan-rekan ya. Jadi dulu waktu pas saya kecelakaan motor tahun 2011, saya dirawat di rumah sakit kelas 3. Jadi di situ ada sekitar 8 pasien. Nah, waktu pas saya sakit itu dioperasi, sesudah itu beberapa adik bina, ya banyak lah ya, banyak adik bina yang datang mengunjungin, besuk, doakan. Nah, terus ternyata pasien di sebelah saya, jadi kami cuma dibatasi oleh tirai, pasien sebelah saya itu agamanya Katolik. Nah, jadi karena eh, waktu itu saya diajak, maksudnya dikunjungi dan saya cukup kelelahan, akhirnya sekitar mungkin jam 9-an malam saya udah sangat lelah, mau tidur dan udah nggak bisa berkomunikasi secara leluasa lagi. Nah, tapi saya masih dengar pasien di sebelah saya yang juga patah tulang, tapi kalau saya di bahunya, kalau dia itu di pahanya, mamanya nemenin dia. Jadi selama adik-adik bina, teman-teman dari perkantas datang ngunjungin, mamanya juga di itu menunggu atau menemani anaknya dirawat di sana.
Nah, waktu mamanya mau pamit pulang ke si anaknya ini, saya masih dengar dia bilang begini, "Nak, eh, Mama mau pulang, tapi kita doa dulu ya sebelum pulang. Nah, tapi kita doanya bukan kepada anak, tapi kepada Bunda, karena Bunda lebih berkuasa daripada anak." Nah, itu akhirnya loh, saya udah ngantuk sih, udah lelah ya, tapi kok itu konsepnya ya, bahwa jangan-jangan entah ini masalahnya doktrin di bagian-bagian rohaniwan di atas, atau ternyata pemahaman yang keliru dari umat, tetapi itu yang kita lihat, bahwa ada orang-orang yang ternyata punya asumsi bahwa ya Maria itu menjadi sosok yang lebih mujarab untuk menjadi mediator doa kita ketimbang Yesus. Nah, ternyata Paus yang sekarang berusaha untuk membenahi hal seperti itu. Jadi kita lihat di dalam kedaulatan Tuhan dan izin Tuhan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan di dalam Gereja Katolik Roma. Jadi kiranya ini bisa menjadi jawaban juga ya atas pertanyaan yang kedua, bahwa Allah tetap bekerja di dalam hal-hal seperti tadi. Oke, saya tambahin ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi saya pikir ini juga kalau kita lihat bahwa gereja adalah wujud misi Allah ya, karya Allah. Jadi kita harus melihat nggak pernah ada gereja kalau Allah tidak mengerjakan misinya, mewujudkan misinya. Dan itulah mulai dari gereja Katolik itu sendiri. Nah, kita akan melihat bahwa organisasi terjadi perpecahan. Bahkan nanti kalau kita lihat Luther akan ada lagi ajaran yang munculnya nanti, walaupun dalam arus reformasi itu sendiri ada Calvin, ada Zwingli, ada Methodist dan semua, ada Baptis dan segala macam. Nah, kita akan melihat bahwa ini muncul dari latar belakang pemahaman Alkitab yang menginterpretasikan Alkitab ya di dalam konteks zaman itu sendiri. Tapi satu hal ketika gereja Protestan muncul, maka kita akan melihat bahwa hal yang mendasar dibangun oleh Luther adalah dari nanti yang dikatakan lima sola itu. Dan lima sola itu memang gereja-gereja yang akan muncul di garis reformasi berikutnya nanti akan mengikuti itu. Bahwa terjadi perpecahan, iya. Makanya kalau kita perhatikan bahwa ini akan memicu perpecahan gereja, nah ini sebenarnya bisa kita harus melihat ini pecah karena apa dulu? Karena masalah doktrin kah? Atau sebenarnya karena masalah pengaruh-pengaruh tertentu yang mungkin juga ada pengaruhnya di dalam latar belakang perpecahan gereja tadi. Tapi itu yang kita harus tahu ya sejarahnya gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks gereja adalah wujud misi Allah di tengah-tengah dunia ini, maka kita meyakini gereja am sih. Gereja am dalam artinya bahwa orang-orang kepunyaannya Allah tidak pernah akan pecah. Bahwa ya terjadi orang-orang yang mau pindah gereja atau membangun ajaran baru, ini terjadi di dalam satu pemahaman yang ya bisa tidak utuh atau bahkan sampai menyeleweng dari pengajaran Alkitab itu sendiri. Makanya kita akan melihat nanti bahwa lima sola dari ajaran reformasi itu sebenarnya sudah memiliki sebuah pemahaman yang holistik tentang kebenaran Alkitab, tentang iman, tentang Kristus, tentang Allah menjadi segala sesuatunya bagi kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, kalau perhatikan bagaimana mengancam, itu bisa mengancam, tapi seharusnya kalau ada orang-orang misalnya seperti Luther, ini bisa mencerahkan. Ya, bahkan kalau kita lihat Luther nggak pernah pengen mau memecah gereja. Tetapi karena tidak ada lagi jalan lain membangun sebuah ajaran yang baru, maka yang sesuai dengan Alkitab itu sendiri atau juga yang mencoba membereskan berbagai korupsi di berbagai lini kehidupan pada waktu itu, mau tidak mau akhirnya Tuhan izinkan lahirlah gereja reformasi Protestan itu sendiri. Jadi disinilah nanti kita harus membutuhkan ininya ya. Bagaimana kita mengurai kalau terjadi perpecahan gereja, jangan langsung wah ini karena semangat reformasi gitu. Ya kita lihat dulu, ini karena menentang ajarannya Luther ini gereja pecah atau karena berdasarkan penafsiran. Jadi misalnya gereja Mormon nanti akan muncul. Itu gereja
gereja Kristen progresif misalnya kita lihat sekarang. Itu banyak perkembangan-perkembangannya. Makanya kita akan melihat bahwa denominasi bisa banyak. Tetapi mari kita melihat apakah ini yang esensi itu yang membuat gereja terpecah atau sebenarnya yang non esensi. Sehingga saya pikir disinilah kita teman-teman yang terbina di dalam persekutuan mahasiswa punya andil ya seperti Martin Luther. Tadi Bang Abe sudah meng-highlight itu. Kalau bukan kita yang memikirkan persoalan-persoalan ini sekarang secara tepat, maka agak susah membuat sebuah transformasi itu dalam berbagai tataran, baik dalam lingkungan gereja. Nah, mungkin gereja kita nggak bisa ubah, tapi kalau misalnya ajaran reformasi Luther menguasai kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, kalau itu tambah dari satu keluarga menjadi 2 keluarga, 3 keluarga yang lain, ini akan menjadi sesuatu gelombang yang besar dan mempengaruhi denominasi gereja di mana kita bergereja masing-masing gitu. Jadi denominasi gereja mungkin ya kita nggak bisa sama gitu dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetapi ketika kita memahami sebuah ajaran reformasi yang sangat esensi, yang menjadi roh daripada seluruh denominasi gereja Protestan, ini yang menjadi mempersatukan kita nantinya. Jadi eh, mungkin ini jadi menarik ketika kita semakin mendalami ya, bagaimana kita membangun kesatuan, bagaimana kita mengelola potensi perpecahan gereja dalam masa-masa seperti sekarang ini. Terima kasih untuk pertanyaan ini ya, jadi sehingga merangsang kita untuk memikirkan ke depannya ya, dan memikirkan follow up-nya seperti apa. Terima kasih, Bang Abe, Helen. Ya, terima kasih Bang Eli. Ya, mungkin dari kakak, abang, rekan-rekan sekalian, ada yang ingin bertanya secara langsung. Aku persilakan untuk unmute. Apakah ada dari kakak, abang, dan rekan-rekan sekalian? Ya, sepertinya sudah cukup. Gitu ya. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri GCLC di sesi yang pertama ini, aku meminta kesediaan Bang Abe untuk memberikan closing statement, gitu ya. Atau nanti dari Bang Eli boleh juga ditambahkan. Silakan, Bang. Ya, ya yang merangkum materi saya mungkin dari closing statement ini adalah bahwa di satu sisi kita tetap belajar meyakini ada kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan, tapi bukan berarti kita eh, pasrah, pasif, dan malah justru tidak taat kepada pimpinan Dia, melainkan kita belajar untuk tetap taat, meskipun di sisi yang lain kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang masih memberikan semacam koridor ya, untuk kita masih memberikan ruang untuk kita bisa jatuh dan gagal. Tetapi di tengah-tengah kita bisa jatuh dan gagal itu, Tuhan masih tetap menolong dan memelihara. Jadi ya kita bisa melihat bahwa ini saya mungkin mengutip kata-kata dosen saya di STT itu dan dia juga dapat dari dosennya ya. Kata-katanya kira-kira begini. Allah bisa membuat sebuah pukulan yang lurus dengan tongkat yang bengkok. Jadi kita adalah orang-orang yang bengkok, broken people, tetapi kita belajar untuk dipakai oleh Allah untuk mengerjakan rencananya, termasuk pembaruan baik untuk gereja maupun juga bangsa dan dunia. Mungkin itu sedikit closing statement saya. Oke, baik. Dari Bang Eli, apakah? Iya,
Kalau saya sih ya dari apa yang dikatakan oleh Bang Abi itu, kalau kita berpikir eh, bagaimana menghayati makna reformasi menjadi hal yang akan mentransformasi masyarakat atau gereja saat ini, maka tidak boleh tidak eh, transformasi itu harus dialami mulai dari diri sendiri. Ya, dari satu tambah dua, tiga, dan seterusnya, maka disitulah akan menjadi komunitas gereja yang menghayati makna daripada reformasi itu sendiri. Jadi semangat reformasi adalah semangat yang hidup dalam sebuah proses dari zaman ke zaman. Jadi eh, mengenal sejarah reformasi satu hal, tapi mengalami makna dari reformasi itu dari waktu ke waktu itu adalah eh, perjuangan iman kita ya, perjuangan semangat kita untuk melayani juga, termasuk tadi gereja-gereja, misalnya seperti gereja Katolik atau komunitas jemaat Katolik yang kita tidak bisa melihat mereka sesuatu yang eh, apa ya terjadi begitu saja, tapi sebagai eh, pribadi atau komunitas yang miliknya miliknya Tuhan juga, maka ini menjadi sebuah ladang misi yang akan terus kita melihat bagaimana saya bisa berperan, apa yang saya bisa lakukan sekecil apapun, tetapi di dalam sekecil apapun itu, bagaimana Tuhan terlibat atau dilibatkan di dalam sebuah tindakan atau aksi misi kita ke depan. Mungkin dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan bicara hal-hal yang lebih praktis lagi gitu. Tapi marilah mulai kita memikirkan bahwa tidak pernah terjadi transformasi tanpa saya mengalami transformasi dari reformasi itu sendiri. Gitu, Ellen. Oke, baik. Terima kasih Bang Eli, closing statement-nya, dan juga untuk Bang Abe. Ya, GCLC sesi pertama sudah selesai, Kakak Bang dan rekan-rekan. Mungkin untuk menutup kita dalam GCLC sesi pertama ini, boleh minta kesediaan Bang Abe untuk menutup kita dalam doa, Bang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar bersama. Kami melihat tentang sejarah, bukan hanya tentang kegagalan, keterpurukan manusia, tetapi juga kesetiaan Allah di dalam menopang dunia dan juga bahkan gereja. Kami bersyukur bagaimana Tuhan hadirkan orang-orang yang mau dipakai Tuhan, meskipun itu artinya mereka bersedia untuk berkorban, bersedia bekerja keras untuk bisa melakukan reformasi atau pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan atas mereka. Dan kami bersyukur melalui kehadiran kami semua, kiranya kami semakin diperlengkapi, semakin dikuatkan, semakin belajar untuk bahkan kalau Tuhan berkenan menjadi reformator-reformator di dalam lingkup kami masing-masing. Dan kami berdoa agar di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, kiranya Tuhan juga yang menolong kami untuk bisa terus menikmati pembentukan dan perlengkapan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, baik hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih.